Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Hadirin jamaah kaupus wartawan peduli syariah Islam, malam ini malam kedua setelah kita vakum karena Covid pelaksanaan pengajian. Semoga pengajian kita ini senantiasa memberikan pencerahan kepada masyarakat dan khalayak ramai. Apalagi malam yang berbahagia ini kita mengambil tempat di Musalla Serambi Indonesia. Terkait tentang bagaimana pesan yang disampaikan oleh seorang ahli hikmah yang bernama Luqman Al-Hakim terhadap anaknya. Berkenaan dengan hal itu, baru saja sekitar 4 hari yang lalu kita memperingati Hari Anak Nasional atau HAN 2022. Ada tema kita pada hari ini adalah Lindungi Anak, Indonesia Maju. Ya. Kalau kita lihat Luqman itu sebenarnya yang dikisahkan dalam surah Luqman dari ayat 12 sampai 9. Luqman itu saudara dekat dengan Nabi Ayub. Ada yang menyebutkan bahwa Luqman sepupu dari pihak ayah Nabi Ayub alaihissalam. Ada juga yang menyebutkan bahwa Luqman itu adalah keponakannya. Berarti kejadiannya telah lama. Dan perhatian terhadap anak yang disebutkan oleh Luqman itu lebih jauh lagi, pemahaman ataupun proses perhatian yang diberikan oleh orang tua terhadap anak. Kalau kita lihat dalam undang-undang kita, definisi anak itu adalah yang berada di bawah 18 tahun. Malam hari ini berkaitan dengan HAN 2020. Apa sebenarnya pesan Luqman yang bisa kita ulang lagi di Hari Anak Nasional? HAN itu menjadi sebuah perkara penting. 1979 awalnya lahir Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Tahun 2022 Undang-Undang Perlindungan Anak yang direvisi di 2014 dalam Undang-Undang Nomor 35. Makanya pemerintah saat ini yang mengambil tema tentang perlindungan anak. Perlindungan anak secara fisik. Kan ada bully-bully sekarang ini. Teman saya, dia punya anak, disekolahkan di sebuah sekolah. Dia memperhatikan sekali tentang bagaimana pendidikan anak. Ya, sekolah itu menjadi sekolah favorit. Tetapi ada saja kejadian-kejadian yang di luar jangkauan pihak sekolah ataupun guru. Ya, bulian sabena terjadi. Ya. Berlangsung lama. Sampai dia memutuskan untuk bagaimana kalau pindah saja. Dan inilah yang menjadi perhatian daripada kita semuanya. Itu baru fisik. Ya. Psikis dan spiritualnya itu juga menjadi perhatian daripada kita. Karena anak-anak generasi penerus, tunas bangsa. Anak-anak hari ini calon pemimpin masa depan. Lama itu, 23 tahun ke depan. Saya memprediksikan jika benar kita menerapkan pesan Luqman hari ini, Indonesia emas itu akan terwujud. Tahun 2045 itu bagaimana arah yang kita bangun hari ini. Maka penting sekali saya pikir ya, memperhatikan pesan-pesan yang sangat otentik yang berasal dari Allah melalui Al-Quran. Dan itu sangat benar sekali. Pidato Bapak Jokowi memperingati Hari Anak Nasional, beliau menasihati anak-anak. Jangan lupa sholat katanya, sembahyang, berdoa, belajar. Bapak Jokowi memperhatikan sekali kepada anak-anak. Sebuah ajakan kepada semua kita, masyarakat, untuk memperhatikan anak kita. Memperhatikan keselamatan fisik dia, keselamatan psikis, kesejahteraan dan kesehatan anak. Anak-anak ini mau dikemanakan? Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Orang ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah orang yang diberikan pemahaman tentang agama yang kental, kuat. Sehingga tutur katanya itu akan terjadi.
dan nasihatnya itu benar sekali. Luqman ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mentransferkan ilmu-ilmu Allah pada masyarakat saat itu. Bersyukur kepada Allah. Luqman menasihati anak dengan lebih dahulu memposisikan diri beliau itu sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah. Layak untuk menasihati anak, menjadi ayah yang tepat, sudah diberikan pemahaman yang benar. Kemudian dia bisa santun, kemudian bahasa dia ketika mengajarkan anak-anak itu didengar. Jadi dia sudah memposisikan dan memastikan dirinya itu sebagai ayah yang benar, ayah yang tepat. Barulah ketika kita menasihati anak kita, nak salat. Ayah duluan salat. Nak tutup aurat. Ayah dan ibunya mempraktekkan teladan. Itu hikmah yang ada pada Luqman. Dari setiap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah, kesempatan, nikmatnya jangan dikufuri. Nikmat menjadi ayah. Saya rasa yang hadir pada malam berbahagia ini ayah-ayah semua nih. Ayah semua. Dan sudah berpengalaman terhadap pendidikan anak kita. Kalau kita lihat di dalam Islam, pendidik anak itu adalah melanjutkan fungsi kita sebagai generasi yang sudah bisa menjadi ayah. Luqman menerapkan ini semuanya. Bersyukur kepada Allah, sadar diri. Saya posisinya sebagai ayah. Amanah dipegang. Amanah saya sebagai ayah dalam keluarga dengan anak 5 orang, 4 orang, 1 orang. Baru 2 hari misalnya menjadi ayah. Nah, amanah itu harus kita jaga. Itulah yang dipraktekkan oleh Luqmanul Hakim. Maka, nasihat yang diberikan Luqman itu adalah nasihat seorang ayah. Dan peran ayah sangat luar biasa. Hari ini kita mendelegasikan fungsi ayah kepada lembaga tertentu ataupun kepada orang-orang tertentu untuk mendidik anak kita. Tetapi peran dan fungsi orang tua, ayah itu tidak bisa digantikan sebenarnya. Maka ketika pulang kerja, langsung temui anak kita, jumpai keluarga kita, tanyakan bagaimana proses dia belajar, apa yang diajarkan, ada kejadian apa tadi. Jangan biarkan, meskipun kita sudah memilih tempat yang bagus untuk anak kita belajar. Tapi jangan dilepaskan. Contoh yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, kita percaya kepada lembaga, tetapi anak tanya rupanya tidak buka baca, kardo bahu. Anak tanya rupanya waktu dia belajar, alih pupuk kai belajar. Ya kan? Kita nggak tahu. Jadi kita harus mengambil peran seperti peran yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi, ketika Luqman menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anandaku, jangan kamu mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah. Tauhid yang ditanamkan pertama sekali. Nilai ketuhanan, sila pertama Pancasila. Itu penting sekali itu. Dikenalkan dengan Tuhan. Tuhan itu tidak bersyarikat. Keputuri le sifat 20. Yang penting dah. Nah ayah yang penuh anak mit sifat 20. Nah ayah yang mantong jid afai sifat 20. Nya bahasa kita yang Aceh ya. Sifat Allah yang dikemas oleh para ulama itu dalam sifat 20. Nanti ada lagi yang berpendapat sifat Allah itu banyak, bukan hanya 20. La tusyrik billah, kata Luqman. Ini penting sekali nih. Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya syirik, ya, kufur kepada Allah itu, menganggap Allah itu tempat terakhir bermohon setelah bermohon kepada yang lain. Ya, tidak tawakal kepada Allah dengan baik, tidak kenal Allah. Apalagi mensyirikkan Allah. Itu kezaliman, kejahatan, kegelapan yang paling besar. Jangan lakukan wahai anakku. Ketika kamu memposisikan Allah nomor 1, pekerjaanmu itu kembali kepada Allah. Niatmu itu ada Allah. Apa yang kamu lakukan dalam kegelapan ada Allah. Apa cita-citamu itu Allah kabulkan. Apa yang menjadi rintanganmu itu ada Allah. La tusyrik billah. Nilai ketuhanan. Nah, saya pikir
Ayat Pak Jokowi wetegen nasihat. Jangan lupa berdoa ya. Kemarin tuh di Semarang kalau tidak salah. Nah, jangan lupa berdoa. Luar biasa ya. Jadi kalau kita sebutkan dalam posisi ini, Pak Jokowi bersama itu dia mengcopy paste peran Luqmanul Hakim terhadap nasihat pada anak-anak di Indonesia. Nah, itu harus kita apresiasikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai ketuhanan harus benar-benar di awal kita ajarkan kepada anak. Ketika anak tidak bertuhan, maka dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak mengenal Allah, dia tidak akan mengenal diri sendiri. Dia tidak akan mengenal orang tuanya. Karena dia tidak tahu Tuhan itu siapa. Maka penanaman tauhid itu harus pertama kali kita ajarkan dengan baik. Untuk anak-anak yang level TK yang tak puturile sifat-sifat 20 yang bisa dia hafal. Misalnya kita sebutkan dengan nyanyi-nyanyi ya Cud. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi. Ya kan Cud dia hafal namanya. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada. Yang tak pernah. Ilmun hayat sama' basar kalamun qadirun. Kan namanya diingat. Muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Penting sekali mengajarkan anak-anak sifat-sifat ketuhanan sehingga dia kenal dengan Allah. Allah itu wujud, ada. Qidam telah ada dari awal. Baqa, Allah itu kekal. Nanti seiring umur dia, ya penanaman ketauhidan yang benar itu, Allah itu sebagai Tuhan, Allah itu bagaimana sifatnya itu harus benar-benar kita pastikan anak kita itu tidak menyimpang dan menyeleweng. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan ketuhanan tauhid. Kemudian Luqman juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewasiatkan birrul walidain. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Bersyukur kepada Allah lagi dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Setelah Allah siapa? Orang tua. Maka orang tua itu lekat sekali sama anak itu. Bersyukur sama Allah, bersyukur sama orang tuanya. Kenapa bersyukur sama orang tuanya? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Susah sekali. Di atas susah. Nah, kita pernah lihat itu. Apalagi melahirkan. Apalagi susahnya ketika fisal. Ya. Fisalnya gelah. Gelah. Bahasa Aceh gelah. Ya, ataupun dia itu diberhentikan daripada menyusui. Susah sekali itu dialami oleh orang tua kita, ibu kita. Di samping itu ayah juga sebagai penopang kesejahteraan kehidupan keluarga. Susah sekali orang tua kita itu. Maka Luqman memerintahkan setelah berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Nah ini jadi pesan juga. Jangan jadi anak durhaka. Padahal kita dilahirkan sama orang tua kita. Itu jangan kita lupakan orang tua. Kita menjadi orang yang durhaka, menyetuo doa kepada urunsi. Apalagi orang tua kita telah meninggal. Kan kita dilupakan tuh dengan kesibukan kita. Memang kudrah tuh. Dulu misalnya kita berdoa sama orang tua kita, kakek kita. Ketika orang tua masih ada. Wate urunsi kita Yohana, kita berdoa ke urunsi, ke urunsi dan ketua. Lehnya itu hana kita berdoa ke urunsi. Katrip. Kadang mendoakan, memang begitu kita, dilupakan. Nggak sanggup kita membalas jasa kedua orang tua kita kecuali dengan mendoakannya. Ada sebuah hadis menyebutkan bahwa menjadi amal jariah yang tidak pernah terputus. Meninggal kita putus semuanya kecuali doa anak salah satunya.
doa anak yang saleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Luqman lagi yang sesuai dengan hari anak saat ini adalah bagaimana anak-anak bisa berinteraksi sosial dengan baik. Jika dia mendapati sebuah informasi yang melenceng dari pemahaman dasar ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang benar tadi, tiba-tiba dia ajarkan yang salah, itu dilanjutkan pada ayat selanjutnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika diajak untuk syirik, melenceng daripada mengakui Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Jangan ikuti itu. Nah, pesannya kan kepada orang tua. Nah, ada yang menggiring anak-anak ini dengan konsepnya diarahkan dia itu kepada yang tidak baik. Dengan pemahaman ya, diserang dengan fashion dia, melalui film ya, melalui makanan, dirusak anak-anak kita itu. Fala tuti'huma. Itu perintah kepada anak disampaikan, tapi anak sanggup tidak itu memproteksi diri dia. Anak tidak akan sanggup memproteksi dirinya pada saat dia belum tahu betapa berharganya dia. Jadi dia nggak bisa memproteksi diri dia ketika datang sebuah masalah. Nah, maka kita kembali ke perkara yang awal. Kenal Allah, bersyukur pada orang tuanya harus benar-benar memastikan dia melindungi anaknya. Barulah kita perintahkan kepada anak, nak, hati-hati ya. Nah, perintah itu harus kita praktekkan di awal. Wasahibhuma, tua yang lalai, yang menahan anaknya. Baik kat semua yang kapan tua ya hentam. Kepa sama yang kapan tua yang boleh tahu. Anak peng kau tengok. Kan? Ada kayak itu. Itu jangan ikuti. Tetapi sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap menjadi sahib, tetap menghormatinya, tetap mengikuti perintahnya itu pada perkara-perkara dunia dengan yang ma'ruf, yang baik. Tidak diajarkan durhaka juga kepada orang tua yang durhaka kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Pergaulilah keduanya dengan baik dan ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Pada posisi seperti itu, dia boleh meniru siapa? Tiru pamannya, tiru abang dia. Dia boleh mengikuti siapa? Orang yang anaba ilayya. Orang yang kembali kepadaku. Ya. Kembali kepada Allah. Orang yang baik, orang yang benar. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan berat biji sawi, kecil sekali, biji sawi kecil tapi dia punya masanya, punya masa ya, seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah memberikannya balasan. Ingat wahai anakku, ihsan. Ihsan itu menjadi hamba Allah, ta'budallah ka'annaka tarahu. Seperti seolah-olah engkau itu berada di hadapan Allah dan melihat Allah. Bisa dia melihat Allah? Udah bisa dia lihat Allah karena kita tadi pertama mengenalkannya Allah kepada dia. Jadi dia paham, saya bertuhan dan saya akan dihisab. Dan ada penyampaian lagi. Sekecil apapun yang dilakukan olehmu, hai anak, apapun itu baik dan buruk itu Allah melihat. Meskipun kamu itu menyembunyikannya. Ataupun kamu pergi ke luar bumi ini, pergi ke langit. Nggak ada yang bisa mendeteksi. Hanya CCTV di situ, nggak ada orang yang kenal. Pergi ke luar negeri untuk berbuat maksiat atau pergi ke luar negeri untuk berbuat baik. Nggak kenal orang. Kita malu sama orang. Tapi Allah tahu. Keluar dari negara syariat Islam untuk melanggar syariat Islam misalnya. Ya? Kenapa? Di sana nggak ditangkap. Kenapa? Nggak berlaku syariat Islam di luar Provinsi Aceh misalnya.
Tapi Allah tahu dan itu melekat sama kita. Ta'budallah ka'annaka tarahu, menjadi hamba Allah dimanapun posisi kita, profesi kita, keadaan apapun, seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi sesungguhnya kita tidak melihat Allah. Tetapi Allah melihatmu. Nah, itu ihsan yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim. Nah, kalau kita lihat pada tahun 2022, gimana makna ihsan? Anak itu kayak mana tuh? Amanah orang tua. Nak, belajar yang baik. Seperti Pak Presiden sampaikan. Nak, salat. Nak, lakukan ini. Dia sudah siap kita lepaskan di masyarakat. Sudah siap. Ihsan, nilai ihsan ini. Dan ternyata orang yang sudah siap seperti itu, dimanapun dia akan mengetahui bahwa Allah ada bersama saya. Ya bunayya, aqimis salah. Wahai anandaku, laksanakanlah salat. Penting sekali ini. Presiden juga menyampaikan sembahyang. Ayo tak Presiden tanya. Sembahyang katanya. Aqimis salah. Nah pernah tayo sembahyang senyak deh. Nah kan? Nyan hayedat deh. Salat. Udah salat. Nah, selalu tuh saya tanya tuh. Dan itulah kesempatan kita mengajarkan anak-anak kita. Dengar di tempat deh. Ketika 18 tahun ke atas, kalau mengikuti undang-undang, hanya tak kena apa. Tapi ajaran salat itu dia sudah mengenal Allah, sudah tahu Allah. Dan disuruh pukul, tak senut bacut, tak sembayang. Anak sembayang, anak lebih pengen aja. Dan Nabi juga rupanya ketika mau meninggal, ummati as-salah. Wahai umatku, sembahyang. Ya, itu pesan yang penting sekali. Pertama diperiksa hari kiamat, salat. Makanya ini menjadi pesan yang tidak dilupakan oleh Luqman. Allah yang you sampaikan kepada anaknya, Fa'mur bil ma'ruf. Suruh manusia untuk berbuat baik. Ajarkan kebaikan. Wanha 'anil munkar. Ajarkan untuk menegah ataupun meninggalkan kemungkaran. Yang perintah nih. Lindungi anak kita. Dengan cara seperti ini. Kiban maju kemungkaran terlaksanakan. Amal ma'ruf tidak dilaksanakan. Wasbir ala ma asabak. Bersabar terhadap ujian. Dengan cepat mengeluh, wahai anakku. Itu pesan kita juga pada anak-anak. Kadang anak-anak kita manja. Anak mi ke manja. Walid, ayah, abi. Bersabar. Ini mengajarkan anak kita itu untuk bisa mandiri. Baik mengantung ba ayah, baik mengantung ba urunsi. Bersabar. Wasbir ala ma asabak. Kenapa harus sabar? Allah bersama orang-orang yang sabar. Penting sabar itu. Tahan emosi. Perbaiki sikap kita. Hadapi sebuah perkara dengan baik. Taktik diajarkan kepada anak kita. Wasbir ala ma asabak. Ada ujian yang dia harus lalui. Ini ujian dan kamu pasti melewatinya. Jika kamu tidak melewatinya, ujian ini juga akan habis. Wasbir ala ma asabak. Wasbir itu hadapi. Hadapi sehingga dia menjadi lebih dewasa. Inna zalika min azmil umur. Setelah kita berbuat baik, menjamin diri kita ini sudah dewasa, ihsan, kenal sama Allah. Ada juga pesan yang lain yaitu jangan sombong. Jangan angkuh. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena ada sifat sombong. Munahan tagalan bi bangka hai kan. Bangka je punya kafiral anak perempuan kat terkenal. Udah lupa sama konstituen bang. Udah lupa gitu. Buik kacamata juga, pasang reben butuh baik kan? Nah, ini ke kita semua. Janganlah kamu memalingkan wajah. Hai, assalamualaikum.
Anak relay ya. Hanya ya. Jangan kamu memalingkan jangan memalingkan wajah dari manusia karena kita sombong. Jangan menjadi sombong. Yang sombong itu kan ada hadis Rasulullah menyampaikan tidak akan masuk surga orang yang ada sombong di dalam dirinya itu sebiji sawi lagi disampaikan. Hadis muttafaqun alaih. Ada kesombongan sedikit aja nih, dikikis semua amalan kita. Begitu juga kita udah hebat tadi, dengan sombong sedikit nggak ada nilai. Minimal kita nggak ada nilai sama orang yang kita sombongkan tuh. Makna hadis Rasulullah itu tidak nyaman orang yang sombong. Orang yang sombong hanya nyaman dan tidak ada tempat di surga. Begitulah diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Maka Luqman cocok diberikan gelar Al-Hakim. Kenapa nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh? Sesungguhnya Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Waqsid fi masyik. Sederhana dalam berjalan. Biasa mentong saja. Iban dilakele ayun langkah kaki kita. Sederhana. Jadi kalau sederhana itu aman. Waqsid fi masyik. Berjalan, bersikap, mengambil keputusan dengan sederhana. Yang mudah dipertanggungjawabkan. Yang mudah dilaksanakan. Bermanfaat bagi semua. Dan tidak mengundang perhatian orang untuk dengki kepada kita. Nah, ini proteksi diri kita. Lindungi anak kita itu. Waghdud min sautik. Tidak perlu kasar. Tidak perlu suara kita tinggikan. Untuk yang kebenaran. Untuk menyuruh orang. Bertutur kata dengan lemah lembut. Sampaikan dengan bijak. Jangan menghina orang. Itu kan banyak kita lihat hari ini. Ya kita baru-baru saja melihat. Contoh-contoh pemimpin misalnya. Yang dia itu beretika komunikasi dengan baik dengan masyarakat. Ada lagi pemimpin yang arogan, kiban. Didengar memang oleh bawahan, oleh staf. Tetapi ilikot ipegah, bak kedai kopi, mampu bapaknya. Preh apa? Rupanya hotel preh teruk, ya kan? Jauh. Sederhana saja, jangan diburu. Pelan saja. Buat target, laksanakan, gapai itu, udah. Bisa dipertanggungjawabkan dan tidak besar suara kita. Inna angkaral aswat, paling buruk suara la sautul hamir, itu adalah suara keledai. Belum tanya Mbak Walid, nah pernah dengar Walid suara keledai? Ana? So nak pernah dengar suara keledai? Madinah. Nah, tapi saya pernah dengar tuh. Dan ternyata suara keledainya melengking. Bro tak ji? Ubiraya suji. Cukup bro suji. Bukan angkaral aswat la sautul hamir. Jadi kalau misalnya kita ini terlalu gede suara ya, marah-marah, raya datu. Nah ini pesan pamungkas. Kita sudah baik di awal, sudah kenal dengan Allah, sudah menjadi anak yang soleh, sudah ihsan kita beramal. Tetapi haid tasabah bagah bengeh, tak sempurna dia menjadi orang sebagaimana dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim. Nah, pesan ini kalau kita terjemahkan dalam Hari Anak Nasional sangat bagus. Berapa pelajaran disampaikan tuh? Dan dipanggil selalu ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Kenapa pesan ini harus disampaikan kepada anak-anak? Karena anak inilah wah generasi pengganti kita. Tanggung jawab ini harus kita pahami bersama. Nah, mau dibawa kemana negeri kita ini setelah 100 tahun di 2045? Lama masih 2045 tuh. Sekitar 23 tahun lagi. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang berstatus anak? Masih berstatus anak, dan seorang yang juga mempunyai anak, ada tanggung jawab dua hal: berbakti kepada orang tua dan membuat anak kita itu bisa berbakti kepada kita. Dekati anak kita, jamin dia itu nyaman dengan kita, sebab ketika dia tidak nyaman dia akan mencari orang yang lebih nyaman. Nah, siapa yang bisa menjamin kenyamanan kecuali kita? Anak kita harus kita jamin keamanan kita. Itu satu. Yang kedua,
pantaskan diri kita itu untuk semakin banyak mengetahui apa sebenarnya konsep-konsep Islam terhadap perlindungan anak. Melindungi anak itu bagaimana? Kita harus awasi anak-anak kita di pendidikan dia, tempat dia bermain, di teman-teman dia, di lokasi dia, bahkan di rumah, bahkan dengan fasilitas yang kita berikan. Kita harus lindungi dia dengan baik dan benar. Arahkan dia ke dalam kebaikan. Penyampaian ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Semoga kita menjadi semakin baik. Kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.